Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin minal wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Thumma qala fi suratil Ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yunfaqu malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat yang terhormat, mari kita senantiasa selalu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita yakin kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa ada nikmat dari Allah. Kita tidak akan dapat melakukan apa-apa tanpa karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, istiqomahlah kita dalam mensyukuri nikmat Allah, sehingganya betul-betul kita mendapatkan titel sebagai abdan syakuro. Apa itu abdan syakuro? Hamba-hamba yang senantiasa selalu bersyukur. Kemudian salawat dan salam buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan untaian kata Allahumma salli ala Muhammad, yang telah berhasil mengangkat derajat umat manusia dari lembah-lembah kekafiran, kemunafikan, kezaliman, kemaksiatan, kebodohan. Beliau angkat, beliau perjuangkan sampai mandi darah bergelimang keringat demi menegakkan syiarnya agama Islam, demi menegakkan syiarnya kalimat la ilaha illallah di bumi persada yang amat elok ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang iman dan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang iman, kemudian kita kaitkan dengan perilaku bersih di dalam kehidupan sehari-hari, maka ketahuilah peran iman di dalam diri seseorang itu sangatlah penting. Dorongan iman yang ada dalam diri manusia itu sangatlah urgens. Kenapa saya katakan sangatlah penting? Begini, tidaklah mungkin orang-orang dapat
berperilaku bersih di dalam kehidupannya sehari-hari, bersih jasmaninya, bersih rohaninya, kalau tidak ada dorongan iman di dalam jiwanya? Oh, ada. Siapa? Tuh, saudara-saudara kita yang tidak beriman bersih juga kok. Rumahnya bersih, perkarangan rumahnya bersihnya bukan main kalah saudara-saudara kita yang beriman. Apalagi penampilan pakaiannya bersih. Iya, betul. Tetapi bersih yang kita maksud di sini bukan hanya bersih luarnya saja. Inilah istimewanya orang yang beriman dengan tidak beriman. Orang yang beriman itu bersih di luar dan juga dia berusaha untuk membersihkan yang di dalam. Rohani, jiwanya pun juga ikut bersih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kita berkeyakinan kepada Allah, di dalam kita berkeyakinan menganut agama Allah, agama Islam ini, kita kan diajarkan bahwa iman itu menjadi benteng yang kokoh di dalam diri manusia dalam mengharungi kehidupan dunia ini. Kenapa dikatakan demikian? Tanpa iman, manusia hidupnya celaka. Tanpa iman, manusia hidupnya akan sengsara. Tanpa iman, hidup manusia lebih daripada binatang. Tanpa iman, kesengsaraan yang dirasakan oleh manusia itu bukan hanya kesengsaraan hidup di dunia ini saja, tetapi juga hidup di akhirat kelak. Akan tetapi, jika punya dorongan iman yang kuat di dalam diri, ini dapat menjadi benteng, menangkal berbagai macam virus-virus, terutama virus-virus dunia, menangkal virus-virus kehidupan, menangkal rayuan-rayuan kehidupan, tipuan-tipuan dunia, tipuan keindahan-keindahan dunia yang dapat melalaikan hati manusia kepada Allah, yang dapat menyengsarakan kehidupan manusia, masuk ke lembah kenistaan. Oleh karena itu, peran iman di dalam diri manusia itu sangatlah penting, saudara. Maka tugas kita adalah mari senantiasa kita selalu memperbaharui iman kita. Ini nasihat bukan untuk saudara saja, untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan untuk kita semua pastinya, agar kita senantiasa selalu memperbaharui iman kita sebagaimana yang telah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, kata Nabi. Update, cas taruh iman awak. Sama dengan halnya kita punya handphone, kalau ndak pernah awak cas handphone awak, sudah bisa dipastikan ndak dapat digunakan. Sama handphone awak, kalau awak ndak update handphone awak tuh, itu ndak bisa digunakan. Kalau handphone kita masih pakai antena, handphone 90-an, dipakai handphone itu pada tahun 2020, itu akan diketawain orang. Cuma bisa nelpon doang. Sekarang 2020 udah canggih. Begitu juga iman. Kalau iman tahun 90-an, kekuatan iman tahun 90-an juga menggunakan untuk tahun 2020, ini akan sulit nanti menangkal virus-virus yang ada pada tahun 2020 ini. Apalagi masuk virus 2020 ini virus corona. Betapa banyak orang-orang yang bisa menjual agamanya demi mengisi perut,
mengisi kebutuhan fisik. Tidak bisa, harus perbaiki iman kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nanti kita akan sampai kepada perilaku hidup bersih. Begini. Kepada siapa kita beriman? Islam mengajarkan keyakinan yang 6 yang disebut dengan rukun iman yang 6. Yang pertama, keyakinan kepada Allah. Kedua, keyakinan kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Ketiga, para nabi dan rasulnya Allah. Yang keempat, beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan Allah, terutama Al-Quran juga hari ini. Yang kelima, meyakini adanya hari kiamat, hari pembalasan, di mana tidak ada lagi pejabat-pejabat dunia, tidak ada lagi penguasa-penguasa dunia, yang tinggal hanya penguasa Allah Azza wa Jalla. Allah sombong ketika itu. Semua manusia sudah mati, malaikat pun ikut diwafatkan. Limanil mulkul yaum, kata Allah. Oh, ada ndak pemimpin daripada saya hari ini? Mana penguasa Fir'aun? Mana Namrud? Tak ada. Sombong Allah hari itu. Kita yakini itu. Yang terakhir, iman kepada qadar baik dan qadar buruknya Allah. Kita bahas satu saja deh. Kita bahas satu saja poin yang pertama, iman kepada Allah. Begini. Orang-orang yang kuat imannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan yakin, mereka yakin ketika mereka kembali kepada Allah tidak diterima oleh Allah kalau hatinya kumuh, kalau hatinya kotor. Mereka tidak akan diterima oleh Allah ketika pertemuan dengan Allah itu telah datang, kalau mereka kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang hati yang kotor, hati yang penuh dengan dosa dan noda dosa kesalahan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu masa, akan datang suatu hari di mana hartamu, pangkatmu, jabatanmu, kedudukanmu tidak memberikan manfaat apa-apa. Wala banun, dan anakmu cantik-cantik, manis-manis, ganteng-ganteng, mungkin hampir ganteng juga dengan ustadznya hari ini, tidak memberikan manfaat. Ganteng kita hari ini, anak dari orang tua kita, tidak memberikan manfaat apa-apa lagi. Lalu apa yang memberikan manfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kita menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat. Sepakat ulama di sini, hati yang selamat ini maksudnya adalah jiwa yang bersih, jiwa yang suci, hati dan jiwa yang penuh ampunan dosa dan kesalahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maksudnya apa? Jadi begini. Peran iman sangatlah penting. Dorongan iman yang kuat membuat seseorang dapat berperilaku bersih di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Dia mempersiapkan, guna mempersiapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanonyo yakin kalau hanya fisiknya saja berasiah, jiwanya tidak beraliah, berasiah penuh dengan noda, penuh dengan maksiat, nyo tidak diterima oleh Allah. Nyo yakin itu. Maka dia senantiasa bukan hanya jasadnya yang dia bersihkan, fisiknya yang gagah, yang ganteng ini saja yang dia bersihkan, tetapi juga lahir batinnya juga, lahir batin dia bersihkan. Sehingganya dia menghadap kepada Allah dengan hati yang suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran
ada dua kata tentang kebersihan ini, kesucian. Ada yang disebut dengan nazofah, ada yang disebut dengan toharoh. Apa itu nazofah dan apa itu toharoh? Nazofah itu bersih di luarnya, tetapi di dalamnya belum tentu bersih. Apa contohnya? Kita ambil binatang yang paling najis apa? Katakanlah babi hutan, kondiak, ciliang, dan lain sebagainya, nama lainnya. Babi hutan, al-khinzirun nazifun. Ciliang itu kalau wak barasian, wak mandian, wak sampo, wak sabun, wak bundar, barasih. Bersihkan dia, bersihlah. Nah, dimandikan, dibersihkan, bersih. Walakinnahu ghairu tahur, tetapi ketahuilah walaupun bersih, luarnya bersih, di dalamnya tetap najis, haram hukumnya. Maka ada kita mendengar sebuah ungkapan. Saya mengatakan ini ungkapan, bukan hadis Nabi. An-nazafatul minal iman. Itu kan diambil dari kata nazafah. Kebersihan separuh dari iman. Ketahuilah ini bukan hadis Nabi. Kalau ini dipakai sebagai pengingat, mengingatkan orang agar bercermin kepada kebersihan, boleh-boleh saja. Tetapi jangan ditambahkan Nabi bersabda an-nazafatul minal iman. Ini keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena nazafah itu bersih di luarnya saja. Orang yang beriman itu bukan hanya luarnya saja yang bersih, di dalamnya juga ikut bersih. Lalu mana yang cocok? Yang kedua, toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh itu bersih di luarnya dan sudah pasti bersih di dalamnya. Makanya Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, at-tahuru syatrul iman, kata Nabi. Kebersihan, kesucian itu setengah dari iman. Nah, ini boleh, ini sabda Nabi. Nah, apa buktinya? Toharoh itu bersih di luar, pasti sudah bersih di dalam. Al-Quran mengistilahkan wudhu itu kan dengan toharoh. Orang yang berwudhu berarti dia toharoh, membersihkan dirinya. Orang yang berwudhu itu bukan hanya bersih luarnya saja, tetapi juga bersih di dalamnya. Mana buktinya? Ini kita lihat firman Allah dulu, perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada 4 wajib wudu: membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, menyapu sebahagian kepala, dan membasuh kaki hingga kedua mata kaki. Nah, apa maknanya? Ini jelas-jelas Al-Quran mengatakan bahwa wudhu itu diistilahkan juga dengan toharoh. Toharoh itu bersih di luar, juga sudah pasti bersih di dalam. Ketika seseorang, apa pesan yang dapat kita ambil dari ayat itu? Ini memberikan pesan kepada kita semua bahwa orang-orang yang beriman itu, dia buktikan imannya dengan amal soleh. Salah satu amal solehnya adalah melakukan ibadah solat. Sebelum solat diperintahkan orang-orang yang beriman itu untuk membasuh wajahnya. Maknanya apa? Ketika orang-orang membasuh wajahnya, bukan hanya kotoran-kotoran yang ada di wajahnya saja yang bersih, bukan hanya daki-daki yang ada di wajahnya, minyak-minyak yang ada di wajahnya jatuh bersamaan air wudhu, tetapi juga fungsi wajahnya pun juga semakin baik. Mata yang ada di wajahnya ini fungsinya pun juga semakin baik. Bukan hanya kotoran-kotoran yang ada di sela-sela matanya yang saja yang bersih, berjatuhan bersamaan jatuhnya air wudhu itu, tetapi fungsi mata orang yang beriman itu mencerminkan kebersihan, mencerminkan kedamaian, hanya melihat yang syar'i saja, melihat yang halal saja. Ketika orang membasuh tangan, kedua tangannya hingga siku, bukan hanya kotoran-kotoran yang ada di tangan saja yang bersih,
yang jatuh bersamaan dengan jatuhnya air wudhu, tetapi fungsi tangannya juga bersih, fungsi tangannya juga menjadi baik. Ketika orang berkumur-kumur dalam berwudhu sunnah ini, berkumur-kumur sunnah, membasuh hidung sunnah, yang wajibkan 4 tadi. Bukan hanya kotoran-kotoran yang ada di dalam mulutnya saja yang bersih, berjatuhan kotoran itu bersamaan jatuhnya air wudhu, tetapi fungsi mulutnya juga semakin baik. Fungsi mulutnya juga menjadi bersih. Ketika orang membasuh sebahagian kepala, bukan hanya kotoran-kotoran yang ada di kepalanya saja yang bersih, bersamaan jatuhnya air wudhu, turunnya air wudhu, tetapi fungsi kepalanya juga menjadi baik. Fungsi pemikirannya juga semakin baik. Pemikiran digunakan untuk hal-hal menolong agama Allah, hal-hal yang baik saja, bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk merencanakan kecelakaan orang lain, kejatuhan orang, mencelakakan orang lain, tidak. Begitu juga ketika orang-orang membersihkan kakinya dalam berwudhu, bukan hanya daki-daki yang ada di sela-sela kukunya saja yang bersih, kotoran-kotoran yang ada di kakinya saja yang bersih, yang berjatuhan bersama jatuhnya air wudhu, tetapi fungsi kakinya juga semakin baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang dimaksud dengan iman dan perilaku bersih di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya bersih di luarnya saja, tetapi bersih juga di dalamnya. Ini beda istimewanya orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang lemah imannya, bahkan orang-orang yang tidak beriman. Istimewa mereka, orang beriman itu bukan hanya bersih di luarnya saja, pencermin kehidupannya itu bukan hanya bersih di luarnya saja, tetapi juga bersih di dalam. Semoga kita dapat mengamalkannya. Demikian saja. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.